Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehudin, NIM 20200201, akan mempresentasikan proposal TA yang berjudul penerapan data mining untuk memprediksi jumlah penonton pada podcast Deddy Corbuzier dengan metode Naive Bayes. Kemudian lanjut bab 1 di sini ada latar belakang yang intinya nanti penelitian ini penulis akan memprediksi sebuah video YouTube mendapatkan klasifikasi jumlah peserta banyak, menengah atau sedikit, yang nanti bertujuan menjadi acuan untuk membuat konten di YouTube. Kemudian rumusan masalahnya ada 3. Bagaimana menerapkan metode Naive Bayes itu untuk memprediksi video YouTube. Kemudian nanti mengevaluasi keakuratannya. Kemudian nomor 3, menginterpretasikan hasilnya nanti untuk menjadi sebuah knowledge. Kemudian batasan masalahnya di sini 1, data yang dipakai itu data video podcast Deddy Corbuzier dari tanggal 1 Januari 2020 hingga 31 Januari 2020. Kemudian atributnya adalah ada waktu publikasi, kehangatan topik, kategori topik, klasifikasi pembicara, panjang video, klasifikasi jumlah penonton. Kemudian situsnya jelas di YouTube, dan penelitian ini tidak membahas tentang pengimplementasikan hasil prediksi ke pihak YouTube atau tidak membahas dampak yang diperoleh oleh pihak YouTube dalam hasil prediksi ini. Kemudian tujuannya yaitu sesuai dengan rumusan masalah, nanti metodenya yang dipakai itu metode Naive Bayes itu gimana sih cara menghitungnya untuk memprediksi suatu video itu menggunakan metode Naive Bayes. Kemudian nanti mengevaluasi persentase keakuratannya. Kemudian nanti menginterpretasikan hasil prediksi itu menjadi sebuah knowledge. Kemudian manfaat penelitian di sini, manfaatnya adalah untuk tentunya menjadi acuan bagi membuat video nanti, khususnya penulis, dan juga untuk konten kreator yang lain. Kemudian mengetahui tingkat keakuratan prediksi yang dapat menjadi acuan pembuatan video YouTube. Kemudian statistika penulisan di sini ada bab 1 pendahuluan, dan seterusnya ini. Bab 2 kajian pustaka. Di sini di kajian pustaka ada jurnal atau hasil penelitian yang terdahulu yang relevan. Itu yang pertama itu oleh Santosa Supriyanto 2014. Nah ini. Kemudian nomor 2 oleh Utmal Pendiri itu 2015. Kemudian 2020 juga ada Mesyanti dan Woro Harkandi Kencana 2020. Kemudian landasan teorinya itu ada data mining, pengertian data mining di sini, penganalisan data dari pendapat yang berbeda dan merangkumnya untuk memperoleh suatu informasi yang bermanfaat. Nah itu data mining untuk menjadi knowledge nantinya itu. Jadi menggali data untuk menjadi pengetahuan baru. Nah, intinya begitu. Kemudian tahapan pengelompokan data mining di situ ada tahapannya. Pertama, tahapan menseleksi data, kemudian cleaning data itu kalau ada data double atau enggak konsisten. Nah itu. Kemudian mentransformasi data untuk dirubah untuk lebih mudah digali. Kemudian data mining, penggalian data di sini yang banyak metodenya nanti yang digunakan. Kemudian interpretasi atau evaluasi, nanti menampilkan data dan mengevaluasinya setelah ditemukan hasilnya. Kemudian di sini ada pengelompokan data mining, itu ada deskripsi, kemudian estimasi, kemudian prediksi, klasifikasi, dan pengklasterian. Di sini kita akan menggunakan yang klasifikasi, proses untuk menemukan model atau fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas data atau konsep dengan tujuan memprediksikan kelas untuk data yang tidak diketahui kelasnya. Nah itu nanti yang kita akan buat. Kemudian di sini podcast itu apa? Nah kalau bahasa Indonesia itu siniar. Intinya nanti itu kayak video. Kalau zaman dulu itu video, kalau radio dan ada bintang tamunya gitu, ada diskusi di situ membahas tentang apa. Nah cuman sekarang
kalau dulu forecast ini ada audio, hanya audio saja, kemudian sekarang sudah ada yang bentuk videonya, ada di YouTube contohnya, dia di kanal Deddy Corbuzier itu, di situ ada podcastnya juga. Kemudian di sini nerve bias. Ini nerve bias itu apa? Merupakan metode yang mempunyai perhitungan tematik dasar yang sangat kuat serta dalam efisiensi klasifikasinya juga stabil. Nah, ini kenapa pakai nerve bias. Kemudian bab 3 metode penelitiannya itu pertama tahapan penentuan objek observasi. Nah, yang ditentukan objek observasinya ya adalah jumlah penonton nanti di video YouTube Deddy Corbuzier itu. Kemudian pengumpulan data. Nah, nanti yang dikumpulkan nanti dari sampelnya itu dari situs itu di Corbuzier itu dari tanggal 1 Januari 2020 sampai 31 Januari 2021. Nah, data trainingnya juga diambil di situ, data testingnya juga. Nah, atribut di sini atribut. Nah, di sini ada dibagi dua, variabel independen dan variabel independen. Variabel dependen di sini terikat ini yang dipengaruhi itu jumlah penonton pada setiap video. Kemudian variabel independen yang bebas yang mempengaruhi itu ada tanggal publikasi, durasi, kehangatan topik, kategori topik, kategori bintang tamu. Kemudian data cleaningnya di sini digunakan ya, ini data cleaningnya, data publikasinya di sini didefinisikan sebagai X1, kemudian ya, dan durasinya X2, kemudian kehangatan topik X3, kategori topik X4, nah itu kategori bintang tamu X5. Nah, di sini penggunaannya bagaimana? Nah, ini rumusnya atau persamaan umumnya itu nerve bias itu menggunakan gini, seperti ini. Jadi probabilitasnya itu nanti ditentukan oleh probabilitas hipotesis berdasarkan kondisi X dikali nanti itu berdasarkan hipotesis Y, prior misalnya probabilitas, dibagi PX probabilitas X. Nah, itu. Kemudian pengujian akurasi. Nah, ini pengujian akurasi presisi recall-nya itu menggunakan apa? Nah, ini persamaannya, 3 persamaannya. Akurasinya pakai ini, persamaan ini. Kemudian kalau pakai yang ini, kemudian presisinya pakai yang ini. Kemudian di sini tabelnya, tabel keputusan ya dari data training itu nanti, dan data testing yang pakai tabel ini ada kelas yes no, nanti ada true positif, false positif. Nah, ini teorinya, nanti penerapannya lain. Itu. Baik, itu saja yang bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.